وصحبه ومن والاه ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ya rabbal alamin. Sampai hadis yang ke-30 adalah 9 ya, yang 8 sebelum man asbaha minkum aminan mu'aya sampai al hadits at-tasi' wa thalath. Kumko hari ini malam ini bisa hatam insyaallah. Terus ganti kitab apa? Quratul Uyun nah. Guyu sih. Iku kan mutolaah dhewe kayak Nawadirul Aik. Kitab bangsa kono-kono ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala wa matta'ana bi tuli umrihi wa hayatihi fid dharain amin. Al haditsu tasi' wa thalathun utawi kiku hadis kang kaping 39. Nakulu mimma nuntijuhu. Nakulu mangan sapa kita. Nakulu mangan sapa kita, madang geden ya. Jadi kode nek hatam janjane ana mangan-mangane. Mimma saking barang rizki, mimma saking barang utawa rizki nuntiju kang apa ngasilake, nunti intaskan produksi apa ngasilake ngoten nggih. Nuntiju kang ngasilake sapa kita, memproduksi sapa kita. Memproduksi anak. Hu ing ma. Jadi kedengeran nggih sampai sana? Mau kata pas salat suarane rada dialonkan sithik. Pun. Hadis yang ke-39 judulnya kita adalah makan dari barang atau dari rizki yang kita peroleh sendiri nuntiju. Peroleh sendiri kok ya tentunya dengan cara-cara yang halal gitu. Qal 'anil Miqdami ibni Ma'di Yakrib. Wah iki jenenge angel jen. Miqdam ibn Ma'di Yakrib. Nah, ini salah satu sahabat yang memang tidak terkenal. Tapi beliau termasuk rawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Jadi Ma'di Yakrib ini beliau itu kalau di catatan yang saya lihat kitab biografinya dikatakan beliau riwayatnya hanya sekitar 40 hadis yang terlacak sekitar 40 hadis dan beliau adalah salah satu sahabat yang diberi hadis Kanjeng Nabi aflahta ya Miqdam atau ya dalam riwayat ya apa di sini dikatakan aflahta ya Qudaid in mitta kamu itu bejo. Qudaid kamu itu bejo. In mitta jika kamu diwafatkan walam takun amiron kamu tidak dalam posisi sebagai pejabat wala arifan dan bukan orang yang terkenal wala katiban dan bukan orang yang ahli nulis. Jadi beliau tuh meninggal dalam keadaan yang mastur. Mastur. Ra maspur ira maspur. Ndi wong ora ketok. Ayo no ya, ana apa tambahane? Mastur. Dan orang-orang yang mastur seperti ini tuh justru terkadang akan mengangkatkan kita atau menyampaikan kita untuk usul ila ma'rifatillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami masyhurin bi barokatil mastur. Banyak orang yang terkenal ini kata-kata ini terkenal sekali. Kam min masyhurin bi barokatil mastur. Banyak orang yang bisa terkenal hebat, dogdeng sampai terkenal sampai kemana-mana bi barokatil mastur karena barokahnya lalu yang mastur. Dan kalau sampean lihat orang-orang yang sekarang punya biografi atau punya sejarah riwayat yang bagus atau reputasinya bagus itu pasti di belakangnya ada orang-orang yang tidak terkenal. Dari Nusair sampai Abah Lutfi sendiri itu juga punya orang yang istilahnya salah satu gurunya itu di sini kalau boleh sebut nama ada namanya Gusdin. Gusdin ini orang-orang Purwodadi. Prapen pundi? Prapen Purwodadi nggih. Prapen sekitar kono lah pokoknya daerah situ. Itu pondok aneh. Jadi Gustin itu punya abah, saya lupa namanya abahnya. Tapi habaib yang terkenal wali di antara Habib Ja'far
bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf yang sudah meninggal itu. Dan Habib Lutfi itu pernah mondok di sana. Dan sampai detik ini jalanan ke sana itu tidak bisa dilewati dengan mudah. Kamin masyhurin bi barokatil mastur. Kalau sudah masuk insaf kayak gini sudah masyhur berarti. Apalagi kayak Mas Sabik ini udah masyhur termasuk ya. Jadi Jilbu ini master terus ya. Ya pokoknya kalau itu pondok khusus habaib. Pondok khusus habaib padahal sih di pondok orang habib. Masya Allah. Jadi kita tuh jangan meremehkan orang-orang yang mastur atau jangan meremehkan orang yang terdekat di dekat kita. Jangan-jangan itu guru futuh kita. Jangan-jangan itu orang yang nazrohnya sampai menusuk ke dalam hati kan gitu. Kan ora usah ngoyo. Kalaupun ada misalnya kok Nabi bidit biasa wae lah bidit. Yuk khusus untuk siapa? Zidan itu emang koncoplek ya beda lagi lah ya. Kalau kita kan karena memang sudah nggak kenal jauh, ya sudahlah nggak usah mengharap kayak gitu-gitu ya, biasalah. Biasa, paham ya? Jadi nggak usah ngoyo. Kita punya semangat untuk bisa belajar sama orang-orang yang masya Allah masyhurnya. Misalnya kita pengen mondok ke tarimnya punya Habib Umar bin Hafid, bagus. Tapi kalau bukan itu takdir kita ditakdirkan Allah bukan sama Habib Umar, ya sudah yang ada. Dan justru kami masyhurin bi barokatil mastur. Nah gitu. Dah. Cek ya, anggere saiki wayah ngaji ngono. On turu. Rino. Ini kira Rino los. On. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amaliyatihi. Ma akala ora madang. Ma akala ora madang, ra apa madang yang badok ya. Ahadun sapa sijine wong. Ahadun sapa siji wong ta'aman ing panganan. Ta'aman ing panganan khairan kang luweh bagus. Khairan kang luwih bagus min ayyakula tinimbang saking yen to mangan sapa ahad min ayyakula tinimbang yen to mangan sapa ahad tinimbang saking yen to mangan sapa ahad min amaliyatihi saking penggaweane tangane ahad min amaliyatihi saking penggaweane tangane ahad. Aja sing dipikir sing aneh-aneh, penggawean tangan wis ring ndi. Mbah, baik. Jul. Ya, dan semua ya kita semua ya. Mastur. Atau kalau istilah kerennya ada sirriyah ya. Adat yang rahasia tapi terkenal. Wa inna nabiyallahi Dawuda lan sak temene nabine Gusti Allah Dawud alaihi salam. Wa inna nabiyallahi Dawud lan sak temene nabine Gusti Allah yaiku Nabi Dawud alaihi salam. Kana iku ana sapa Dawud. Kana iku ana sapa Dawud yakulu. Basa kramane apa nek yakulu? Dahar sapa Nabi Dawud. Nah, kalau nisbatnya ke para nabi, para sholihin itu dahar aja badok. Oh, ini nyekek parah. Ya to serak cetha iki. Iku notol nek kae. Iya ku. Apa? Iya IN tak cetha. Yakulu dahar sapa Nabi Dawud min amaliyatihi saking penggawean astane. Oh, iki mulya kan min amaliyatihi saking penggawean astane Nabi Dawud. Rawa wis ngriwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Al-Imam Al-Bukhari. Pripun?
Jadi kalau masalah makna ini memang kalau bisa diusahakan orang-orang yang solihin atau para nabi, kalau memang ceritanya berkaitan dengan mereka, dibahasakno kromo inggil. Saya kemarin lihat video dari Gus Bahak, bagus. Jadi kita tuh kan punya adat kalau tahlilan itu, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Di dalam doa tahlil, ya Allah jika memang orang ini baik maka tambahi kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz an sayyati. Jika orang ini jelek maka lewatilah dosa-dosanya. Lah iku nek sing mbok dongani kaya misale Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kafisah itu kata beliau itu salah besar ya. Etika yang tidak beradab. Etika yang salah. Ya memang doa tahlil seperti itu. In kana musinan fazidu isani wa in kana nek sing didongakno kayak jarjit itu perlu. In kana musinan enggak mungkin. In kana muisian wa huwa kadzalik. Ya Allah. Jadi kan gitu. Kalau yang mati jarjit itu, yang meninggal jarjit misalnya, ya Allah jika dia memang jelek dan dia memang nakal gitu. Fatajawaz an sayyiati. Tapi kalau guru-guru kita yang kita doakan itu kalau bisa jangan sampai ada kata-kata ingkana musinan atau ingkana musian. Makanya itu paling betul kalau sampai hafal rotibul hadat, rotibul hatus dengan tartibul fatihahnya itu Allah ala darajati fil jannah katsur itu paling betul. Nanti baru setelah itu tumailah arwahi abaina wa ummahatina. Nanti nek masyayikhuna atau ulama sholihin atau Syekh Abdul Qadir Jailani mbok dongakno Allahumma inka nek Jailani niki beda ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mbok dongakno Allahumma inkana muhsinan inkana musian. Wae iki sing nesu ya Kanjeng saya paling paham bocah kocok lho ora paham i'rab apa ora paham i'rab ora nahwu sorob ya. Tapi kok sampai misalnya sampean wah apale iku ya. Bagaimana? Ya wis piye meneh apale iku daripada rak ndonga. Tapi kata beliau, kata Gus Bak, jangan sampai dijiwai, jangan sampai diresapi maknanya. Sanggap aja iku apale ngono lho. Tapi ora dalam hati keyakinan kita bahwasanya orang-orang yang kita doakan ulama, masyayikh dan orang-orang yang soleh itu berarti mereka enggak jelek, mereka itu baik gitu. Ya gitu paham ya. Makanya begitu juga dalam masalah maknani ya gitu. Mosok ke maknani min amaliyati saking tokore. Ini kan keliru ya. Cekere Nabi Daud wah semane iki keliru. Ini umat Nabi Muhammad ngisi-ngisi Kanjeng Nabi. Wah demo Nabi Daud nanti. Umat Muhammad iki lho anak buahmu. Sop sinten Gus? Sinten iku lho jarjit. Nek niku perlu dimaklumi mawon. Jadi katakan jenengan. Jadi katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik daripada makanan atau rezeki yang dihasilkan oleh tangannya sendiri, usahanya sendiri loh. But gawe. Tapi nek tangan dhewe iki pikirane kayak mbae gitu meneh. Itu jelek itu amal usahi, ada sirriyah jelas amal yang jelek gitu. Tapi kalau mau cari madhab yang enteng masalah ada sirriyah tanya saya nanti ada maharnya. Min amaliyati. Jadi apa? Semua yang dikerjakan dengan usaha sendiri, hasil yang dimakan dari usaha sendiri itu lebih berharga. Senajan mau 5.000 10.000 rupiah, tapi kalau memang itu hasil keringat sendiri itu rasanya nikmatnya melebihi dunia seisinya. Karena di situ ada letak harga diri. Iso mangan dhewe, iso golek rezeki dhewe. Ketak-kete lah aku 15.000 mangan tahu tempe daripada sing duit atusan juta jebule duit utang ning gini bang atau ning gini rentenir. Buat apa? Masamu wong sugih-sugih masamu sing nggowo mobil iku dong, mobile anyar iku dong rak tanggungan, mikir pajak lah minimal ya. Atau mikir jebule kredit. Ya. Kan ada sekarang sudah modelnya seperti itu, orang yang nggak punya tapi mereka mikir biar bagaimana caranya dia terlihat kaya. Salah kan itu, salah. Akhirnya tidak pas jatuh temponya nggak bisa bayar. Harga dirinya ada apa enggak? Hilang. Mending tukang becak kayak sing
Pak War gini pojokan niku. Enggak masalah diberi dikasih enggak masalah. Hah? Parkir sapa kene? Hah? Kene sono seksi parkir ya. Ayo, atau parkir enggak masalah, itu lebih baik, lebih baik. Karena menyangkut harga diri. Bahkan di sini diceritakan kanjeng Nabi wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam, dan sesungguhnya Nabi Dawud kana ya'kulu min amaliyatihi. Beliau walaupun seorang raja, kan Dawud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Ngantuk ini. Ngantuk nggih. Wedi karo jilbu ini. Nabi Dawud itu kan raja, termasuk salah satu raja dunia. Raja dunia. Beliau itu kana ya'kulu min amaliyati, walaupun punya kerajaan yang besar, beliau tetap dahar dari hasil jerih keringatnya sendiri. Jadi kalau kita sendiri ini belum sampai ke makam ini ya. Kita masih menunggu dari orang tua. Nek akhir bulan ra ono kiriman ya sangger utang-utang kancane. Anane apa ya alhamdulillah gini pondok onone kering nogo dipangan. Tapi nek lagi awal bulan atau bar bulanan wah ketak gitu. Wis paham ya, ketok sombong, tapi nek akhir bulan nek sangune entek lha iku wis konake gede. Zuhud apa makanan iki enak-enak karuan ngono ya. Ya Allah. Qala khairul ghidai. Khairul ghidai utawi saapi-apike makanan. Al-ghidha itu makanan siang harusnya, tapi enggak apa-apa. Yang dimaksud al-ghidha itu ya ma yutaqadda. Makan apa? Hal yang bisa dimakan. Saiki paring ke ibu lah. Nggih. Khairul ghidai utawi saapi-apike daharan, ma iku barang. Untuk pakanan ma iku barang nilta kang merkulih sapa sira. Nilta kang merkulih sapa sira hu ing ma bita'abikal badani ta'ab bita'abikal badani kelawan kesele awak ira bita'abikal badani kelawan kesele awak ira wal aqlihi lan kesele akal ira wal aqlihi lan kesele pikiran utawa akal ira wa fihi lan iku tetep ing dalem manil tahu bita'abika mau wa fihi lan iku tetep ing dalem hanaatun utawi kebahagiaan. Hanaatun utawi kebahagiaan waladzatun lan kelezatan. Waladzatun lan kelezatan wastitobatun lan kenyamanan ngoten mawon. Wastitobatun lan kenyamanan. Wan nabiyyu Dawudu lan utawi Nabi Dawud. Nabi Dawud Nabi lan utawi Nabi Dawud rupane Nabi Dawud. Ma'a annahu sertane sak temene Nabi Dawud. Ma'a annahu sertane sak temene Nabi Dawud ruziqa iku den paringi sapa Nabi Dawud. Ruziqa iku den paringi sapa Nabi Dawud mulkan ing kerajaan utawa kekuasaan mulkan ing kerajaan kekuasaan wasi'an kang luas amba wasi'an kang luas amba lakinnahu tetapine Nabi Daud Nabi Daud kana ana sapa Nabi Daud iku ana ning kana iku ana sapa Nabi Daud yahrisu iku bronto sapa Nabi Dawud. Yahrisu iku bronto sapa Nabi Dawud. Ayakula ing yen to dahar sapa Nabi Dawud. An yakula ing yen to dahar sapa Nabi Dawud min juhdihi saking usahane Nabi Dawud. Min juhdihi saking usahane Nabi Dawud asyakhsi kang bangsa awake dhewe. Wasyakhsi kang bangsa awake dhewe. Wa amila lan mergawe sapa Nabi Dawud. Ngusahani nek nak paham.
Wa amilalan musahani sapa Nabi Daud ma hu ing ma biadihi kelawan astane Nabi Daud. Biadihi kelawan astane Nabi Daud. Ini syarah saja. Kata beliau, sebaik-baik makanan itu adalah atau sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang kamu peroleh dari hasil usaha fisik atau hasil usaha pemikiran. Soalnya wong fisik itu jelas awake kesel ya, awake kesel. Begitu juga pikiran. Pikiran pun nek dipikir banter ya kesel. Wong kerja kantoran iku mikir utawa wong kerja ora kerja iki atau istilahnya mikir temenan iki ya bukan kopong ya, tapi otaknya buat mikir betul. Kan ada orang yang dengan apa hanya dengan pikirannya, dengan kejeniusannya dia dapat uang. Nah, itu lebih baik. Tapi bukan kejeniusan artinya dibuat untuk ndaki uangnya mboten nggih. Jenius artinya berkreasi lah istilahnya. Itu bagus. Wa fihi hana'ah, dan kata beliau di situlah adalah letak kebahagiaan. Karena wah ini betul-betul apa namanya dihasilkan dari usahanya sendiri. Bukan dari dikasih orang lain. Kalau dikasih itu yuk akeh lah, tapi rasanya sungkan. Gimana? Kalau dikasih orang itu walaupun banyak tuh rasanya sungkan dalam hati. Kayak apa istilahnya kita kalah jasa. Dan kemudian kalau dia melakukan kesalahan itu paling ewoh. Tapi ya gak ewoh. Arep ngelekno, terus betawi duit wani ngelekno aku kan ngono bahasane ya. Ada kepikiran seperti itu. Dan itu paling bahaya betul ketika ulama atau thalibul ilm sudah kena bisyarah. Bahaya betul. Makanya bisyarah itu jangan sampai dibuat lahan pekerjaan gitu, profesi. Sekarang kan konyol ya, masuk di apa dai apa istilahnya apa TV apa TV dakwah itu gini. Pildacil lah masalahnya gitu. Sing biasanya nek Ramadan metu ya pildacil, tapi kan tujuannya biar nanti setelah dari turnamen ini keluar menjadi pemenang, terkenal menjadi seorang ustadz, tapi kan akhirnya saya baca segini itu kan apa-apaan gitu. Ya apa-apaan, jadi harga dirinya hina orang-orang seperti itu. Makanya kalau bersering kali saya utarakan bahwasanya sering para ulama kita, bahkan Mbah Maimun juga, Guru Zaini, jangan sampai menjadikan mata pencaharian itu hanya di mengajar. Nanti yang awalnya niatnya ikhlas lillahi ta'ala malah berubah menjadi ikhlas lil fulus jadinya gitu. Lil fulus jadinya duit. Dan ini jangan heran ketika kita cerita bobroknya pendidikan kita. Jenenge manusia kan pasti butuh uang ya. Masih ada waliullah tetap butuh uang ya. Ya minimal kan untuk makan kan walaupun dia zuhud kan tapi butuh uang. Ini dunia pendidikan sekarang itu marak yang namanya sertifikasi, kemudian marak yang namanya apalagi ya bantuan apalah dari pemerintah itu, dan harus melalui persyaratan yang ketat. Dan syaratnya mesti ngono ae, ngumpulno kakak, ngumpulno apa meneh NPWP segala macam, ribet lah urusan. Itu kalau nggak dapat itu emosinya bukan main. Ada yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, saya sebutkan di salah satu kalangan yang ada di madrasah yang di kita itu madrasah TBS juga yang saya lihat ya, saya suudon aja ini berdasarkan suudon, nggak mungkin saya nanya langsung sampai golek duit ya kan mungkin. Tapi kelihatan kan antara ikhlas sama ndak itu kayak ngoyo betul ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan. Nah ini kalau terlihat di murid kan jelek jadinya ya, terlihat di murid jelek. Makanya jangan sampai tomak ketika ada di ranah yang namanya dakwah. Dakwah itu bukan untuk apa namanya mencari duit. Dene entuk bisara iku fadzalika fadlullah yu'ti man yasha. Tapi nek pocak kerno aja. Atau buat pegangan jangan. Setiap bulan kalau saya ke sana pasti dapat. Misalnya kayak bos geng kan dengan teman-teman ini kan sudah pasti kayaknya kontrak dengan Pak Haji Nur gitu. Wah, kalau ke sana pasti dapat 500.000 misalnya gitu ya. Nobah tak nobah naboh lapo-lapo ya. Itu kalau dia masih berpegangan itu nanti lama-lama yang awalnya duit kas untuk orang banyak lama-lama pek dhewe bos geng gitu. Itu iya kan? Namanya butuh anak butuh popok, butuh susu kan gitu misalnya. Istri butuh skincare kan misalnya seperti itu.
Bos geng. Ya itu sebenarnya nyindir kamu, Wi. Nyindir kamu. Iya enggak? Yang deket-deket itu. Iya kan? Betul, makanya kalau sampean masih jomblo itu makomnya masih makom tajrid itu belum kerasa betul. Tapi kalau sudah nikah itu wah iki piye ya golek duit piye no. Susah. Kan yang mending ora usah kawin itu. Aja kawin sih. Aku saiki mbek bojomu ae, Dit. Aja kawin di maksudnya. Jadi kalau bisa sebelum masuk ke ranah dakwah atau mulang sampean punya pegangan yang income-nya itu bukan dari ngajar, bukan dari istilahnya dakwah nggih. Nek ngene pondok sih insyaallah gampang. Kalau pondok-pondok yang seperti kita itu kan bisa ditarikkan dari sehariannya teman-teman. Itu memang enggak masalah, tapi kan sebagai guru yang mengajar di sini kan enggak boleh mengharapkan itu gitu loh. Iya nek do bayar seharian nek ora. Aduh. Ya ini bukan salah satu orang, yang lain juga itu. Oh, paham nggih. Makanya walaupun rezekinya sedikit itu tidak masalah, tapi kan fihiyana. Yang paling penting itu barokah, Bro. Saya merasakan mulai sekarang alhamdulillah ya mulai menikah itu kan saya melepaskan melepaskan yang ada di sampit itu saya rasa enteng betul. Kenapa enteng? Karena nggak ada tanggungan. Soalnya nek sampit itu dengan perusahaan itu saya masih kepikiran kok aku kudu silaturahim rono, kemudian meninggalkan Pondok Al-Fatah, kemudian istilahnya di sana istilahnya kalah jasa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah putus, santai saya. Terserah rembukan ora ndongakno nek ora bisa ora kan ngono istilahnya. Ora patekan ini. Kalau sekarang seperti itu. Mending jangan terpancang sama yang namanya dakwah itu. Dibuat lahan untuk mencari duit. Malah tak dongakno muga-muga ora ono sing ngundang kan ngono. Ben tak payu dadi kiai. Dan bahkan wafihi hanaatun waladatun wastitobah, mencari rezeki yang halal itu dengan cara cara usaha sendiri itu ada kenyamanan dan ketentraman hati, soalnya tidak merasa kalah jasa. Dan beliau mencontohkan Nabi Daud sendiri walaupun beliau punya kerajaan yang besar, jenenge raja kan ngongkon kenal memperbudak seseorang kan enggak masalah kan gitu. Itu bahkan misalnya menggauli budak amat pun enggak masalah ya, pikirannya si permanuan itu. Itu pun selevelnya Nabi Dawud sendiri, yahrisu ayyakula min juhdi syakhsi. Beliau selalu berusaha kalau yang dimakan itu dari hasil usahanya sendiri. Dan ada yang lain, waqad arrafalan teman-teman wis ngenalake. Waqad arrafalan teman-teman wis ngenalake at-tarikhu apa sejarah. Arrafa ngenalake at-tarikhu apa sejarah as-sultana. Eng sultan alam kir alim kir, wah ini sukir terus ya kira. Wah menang kamu sultan ternyata. Di pangeran ya, pangeran kir, putra mahkota kir, sultan alim kir. Wahua lan utawi sultan alim kir min mulukil mughali iku setengah saking pira-pira rajane Mongol ya. Mongolil. Jadi kamu salah pulau ya, salah negara kamu ya. Jadi sudah akbar ya. Min mulukil mughali iku setengah saking pira-pira rajane kerajaan Mughal Mongol ya. Bil qaratil Indiyati ing dalem kepulauan India. Ini rada-rada ireng-ireng India deh. Ireng manis ya, joget iso berarti deh.
Pokok aja jarjit ngono ae. Jarjit kan budak ekir. Alladzi kang kana ana sapa alladzi. Alladzi iki mau sapa? Sultan Alim Kir. Kana ana sapa alladzi yan suju iku apa ya? Menenun ya, jahit. Nasasja yan sujud. Jahit sapa alladzi biyadihi kelawan tangane alladzi. Biyadihi kelawan tangane alladzi ghita ar-ra'si ing apa penutup kepala ki apa? Topi nggih. Ghita ar-ra'si ing penutup kepala. Kalau di sini Aurangzeb ya, Aurangzeb Abdul Muthaffar Muhyiddin Muhammad Aurangzeb ini dari di daratan raja besar Islam di daratan India abad ke-17. Aurangzeb, wah angel jenenge wis pokoke. Sukir Alim Kir. Wayak tubulan nulis sapa alladzi al-masahifa ing pira-pira mushaf. Nulis mushaf. Wayak tubulan nulis sapa alladzi al-masahifa ing pira-pira mushaf. Wayabi'u lan ngedol sapa alladzi. Wayabi'u lan ngedol sapa alladzi ha ing masahif. Ha ing al-masahif wala yaqulu lan ora dahar sapa alladzi. Wala yaqulu lan ora dahar sapa alladzi illa min tamaniha kejaba saking regane utawa hasil penjualane mushaf masahif. Illa min tamaniha kejaba saking regane masahif. Nah, ini tadi ya. Dan sejarah menyebutkan betul bahwasanya di antara salah satu sultan keislaman yang ada di daratan India yaitu Alim Kir, bukan yang ini ya. Itu beliau adalah salah satu raja kerajaan Mongol ya, Mongol di India. Itu pun walaupun beliau raja karena yang beliau tuh apa menenun atau istilahnya jahit topi, kemudian nulis mushaf dijual dan beliau makan dari itu, bukan dari upeti, bukan dari apa istilahnya cara biyen upeti nggih, upeti dari nggih pajak atau rampasan dan segala macam. Enggak. Jadi memang benar-benar dijaga. Terus kita keingat betul ceritanya sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, ketika sebelum jadi khalifah betapa boisnya beliau, betapa kerennya beliau, seorang Gus kan, Gusnya dia Gus kayak kita kebiasa gitu loh. Iya. Tapi dok kene keliru gonde. Kita dok kene keliru gonde. Jadi kalau Gus Akram kita di rumahnya, di pondoknya itu ya emang itu dia sultannya di sana ya. Kalau di sini min ibadina. Gitu ya kurang lebihnya. Jadi apa tadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi khalifah boys beliau, wah pakai pakaian kebesaran dan segala macam. Tapi ketika jadi khalifah langsung dilepaskan semua pakaian kebesarannya dan ditaruh di Baitul Mal. Dulu ada namanya Baitul Mal. Kalau sekarang mungkin istilahnya Menteri Keuangan. Yang mana Baitul Mal itu uang-uang yang ada di sana ditasarufkan, diberikan kepada untuk kebutuhan umum, kemudian khususnya kepada orang-orang tua, yatim, piatu dan segala macam. Kayak gitu. Langsung kiri beliau, langsung kiri. Bahkan untuk orang bertamu saja ngurip no lilin enggak mau. Kalau kamu urusanmu katanya. Kalau kamu urusan untuk urusan negara, oke, saya hidupkan lilinnya. Kalau enggak ya enggak usah. Mung jagungan ngopi tok ora usah nyambung wifi. Misalnya seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Ini betapa zuhudnya beliau, mengajarkan zuhud pada dirinya sendiri dan umat. Kalau kita kan cari wifi gratisan, gone mojok-mojok, gone di balai desa, kelurahan, ini kan sudah bukan zuhud lagi ini. Kalau bisa dibobol dan segala macam, ya Allah, ini watak-watak pencuri berarti. Wa minal hikmati
lan iku setengah saking hikmah. Tak sudah hatam dina iki ya besok ora apa-apa. Wa minal hikmati lan iku setengah saking hikmah wal khairi lan keapian. Wal khairi lan keapian was sa'adati lan kebahagiaan. Was sa'adati lan kebahagiaan. An-nazra'a utawi yento apa jenenge nandur. An-nazra'a utawi yento nandur khubzana ing roti kita. Roti itu bahannya dari gandum, artinya menanam kan gandum, bukan menanam roti joy buat tanam terus turko lah tak mungkin. Gandum iki khubzana ing roti kita wanal bisalan nganggo sapa kita wanal bisalan nganggo sapa kita nasjana ing hasil jahitan kita nasjana ing hasil jahitan kita wanaku malan ngadeg sapa kita, artinya melaksanakan wanaku malan nglakoni utawa ngadeg sapa kita bimahamina kelawan pira-pira perkara penting kita bimahamina kelawan pira-pira perkara penting kita mahma sakulat senajan abot apa mahma taqulat senajan abot apa maham walan tazidalan ora bakal ngluwehi apa mahamuna tadi bimahamina walan tazidalan ora bakal ngluwehi apa mahamina an a'ba'i Dawud saking pira-pira pikulane Nabi Dawud walan tazidalan ora nambah luweh apa maham ora bakal ngeluwahi apa mahamina an a'ba'i Dawud saking pira-pira beban pikulane Nabi Dawud alaihissalam au malikil qaratil hindiyah utawa raja pulau India rupane alam kir sebenarnya alam kir rahimahullah. Betul tulisannya rahimahullah. Mereka tawalallahu umrahu ada. Tapi jangan jadi bulan-bulanan juga. Wa hakadzalan iku kaya mengkono-mengkono al-madzkur. Wa hakadzalan iku kaya mengkono-mengkono al-madzkur. Cerita iki mau sapa Nabi Daud sama Raja Alam Kir. Kana utawi ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi baina ashabihi ing dalem antarane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi baina ashabihi ing dalem antarane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi yusyariku kepadanya yusyariku iku apa ya derek yusyariku iku derek sapa Kanjeng Nabi bijam ilhatabi kelawan ngumpulake kayu bakar yusyariku derek sapa Kanjeng Nabi bijam ilhatabi iku bijam ilhatabi kelawan ngumpulake kayu bakar. Jadi kalau memang tahu pengen mendapatkan hikmahnya, pengen mendapatkan kebahagiaan sejati, pengen mendapatkan kebaikan sejati, kata beliau an-nazra'a khubzana, kita harus menanam gandum kita sendiri, artinya kita menghasilkan produksi sendiri, usaha sendiri. Wanal bisa nasjana ini kan hanya kata kiasan kan. Kalau makan dari hasil apa yang kita tanam, kalau memakai pakaian hasil yang kita jahit sendiri. Cintailah produk dalam negeri, itu penting juga loh. Iya betul. Karena itu ajarannya Rasulullah. Saya bisa katakan seperti itu. Nah kita kan negara ini bisa rusak. Itu karena kita tidak percaya sama produk kita sendiri, karena dari dulu kita punya mental penipu gitu ya. Iya kan? Ini kan mental penipu betul itu. Mental nengkek juga ya. Iya. Betul kan? Kan itu mental nengkek itu ada deh. Ada mungkin di antara kita yang ada mental nengkek, Allah alam.
ada mental nengke itu. Makanya akhirnya produk-produk kita itu gagal dipasarkan di negara kita sendiri. Padahal kalau yang mau membangun negara biar bagus itu kita harus bangga dengan produk kita. Kayak Cina gitu loh. Cina itu kurang ajar betul. Iya, itu bukan hanya menginfluence orang-orangnya sendiri atau negaranya sendiri, tapi mempengaruhi semua negara sampai Amerika wedi kan takut dengan pengaruh besarnya Cina Tiongkok ini. Karena dia tuh wah kayak gitu, bangga dengan hasil produknya sendiri. Kita tuh juga dulu bangsa besar sebenarnya dulu, tapi sekarang ya kayak udah biasa aja. Jadi ya dulu lah biar jadi cerita gitu ya. Bukan gitu. Artinya kalau kita mau membangkitkan harkat martabat kita, ya diambil produk-produk kita itu betul-betul dikuatkan. Di antaranya saya bukan mengatakan bank itu haram. Saya tapi setuju dengan pernyataannya Buya Yahya. Saya karena kemarin kita ada duit akeh itu kok ini bank atau gimana. Akhirnya saya cari-cari informasi, termasuk yang perlu kita kuatkan itu kalau memang terpaksa memasukkan uang kita di bank itu kita alihkan ke bank yang syariah. Karena kata beliau bank syariah itu ibarat bayi yang lahir cacat, perlu disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan? Orang Islam. Makanya ojo kok BCA. Nek mbok Joko Mandiri atau BNI, BRI itu masih punya BUMN, masih negara kita, nggak begitu masalah. Kalaupun ada ribanya bisa ditasarufkan untuk kepentingan umum ya. Kalau kata Mbah Tur itu bahasanya iku koyok bank negara itu koyok bapak dhewe. Majekiring bapak dhewe itu rak masalah ya kan. Koyok ngatur haji rak masalah. Tapi kalau sudah ke swasta itu bahaya. Iya nek untuk tujuan koyok bangun masjid atau untuk tujuan bangun pondok tidak masalah, tapi barbarannya untuk menambah diskotik misalnya, tempat dugem, tempat pelacuran, seneng apa pelacuran, atau membangun pabrik minuman keras misalnya, itu kan bahaya juga. Makanya kalau bisa kita produk-produk kita kuatkan dan seperti ini sudah dijalankan di beberapa pondok. Artinya memperkuat produk pondok itu juga sudah ada, atau memperkuat ekonomi pondok pesantren itu sudah ada. Sebenarnya saya punya cita-cita seperti itu di Al-Fatah, tapi dulu bocah mau petang pulau kayak nggak mungkin. Kalau bisa dipikir, pikiran saya maju nggak seperti saya sampean ya. Kalau bisa dipikir itu kalau misalnya pondok Al-Fatah ini besar, misalnya ada sekitar 5.000 orang ya misalnya. Mimpiku sing dhuwur-dhuwur sisan ngono lho. Dadi nek majlis maulid marem ngono lho. Itu misalnya 5.000 orang itu semuanya manusia ya, bukan hewan. Manusia gitu. Terus kita punya semacam koperasinya atau semacam punya swalayannya sendiri di dalam pondok. Itu kaya kita. Betul, kita bisa beli sembarang. Kayak kita lihat di Gontor. Di Gontor ada juga salah satu pondok di Pekalongan, saya lupa namanya. Itu dari duitnya itu muter di pondok sendiri dan memperkaya pondok sendiri. Itu iso. Tapi ya itu tadi, kalau keluar dari zona nyaman kita nggak percaya. Kita nggak percaya soalnya wong-wongnya itu pikirannya nengkek itu mau ya. Terus kata beliau kalau kita tetap harus berusaha dengan usaha kita sendiri, wa naqumu bimahamina, dan kita melakukan hal-hal penting kita, kewajiban kita walaupun terasa berat, boleh duit susah misalnya sekarang sambatnya dalam masa pandemi kan seperti duit susah, Joko parkir kan enggak masalah, duit juga kan, atau Joko WC kan enggak masalah, 2.000 lumayan. Terus kata beliau rasa berat atau beban yang kita pikul itu lantazidaan a'ba'i Daud, itu tidak melebihi dari beban yang dimiliki Nabi Daud dan alam kir tadi. Mereka itu raja, mikir negara, mikir istilahnya, mikir stabilitas, keamanan dan keekonomi negara. Mikir ekonomimu dhewe kok mau sak masuk kasih direwangi kafir diwehi dus karo sak dus mi sedap karo misionaris terus Kristen sesuk konyol kan.
Jangan seperti itu. Karena yang kita rasakan berat itu lebih berat lah mereka-mereka ini gitu loh. Maka begitu juga Kanjeng Nabi, beliau seorang nabi, seorang rasul, tetap juga ikut membantu para sahabatnya istilah bijamil hatab. Bijamil hatab ini hanya kiasan. Hanya kiasan, artinya tetap mencari nafkah sendiri. Yo Kanjeng Nabi kan sering juga keluar masuk pasar sampai dipaidu karo wong Yahudi Nasrani. Ku nabi tenan to ora ngono. Nabi kok mlebu pasar yo tuku dodolan barang maksudnya iya Nabi kok dodolan ngono. Dia enggak tahu ini bahwasanya ada hikmah di balik itu kenapa Kanjeng Nabi masuk pasar. Seandainya Kanjeng Nabi tidak masuk pasar, itu nanti kecelakaan yang terjadi pada Nabi Isa terulang kembali. Apa kecelakaannya? Nabi Isa itu kan terlahir tidak punya ayah. Terlahir tidak punya ayah dan beliau tuh mengkasyaf semua orang yang bahkan ono misalnya kok jarjit apa ndelikno jengkol, ndelikno apel nenggone lemari ini tahu beliau mengkasyaf kan. Akhirnya dikultuskan, wah ini bukan orang biasa, nah bukan orang biasa, berarti Tuhan kan gitu. Nah ini kalau Kanjeng Nabi masuk keluar pasar, oh jajane Nabi tapi kok kayak manusia biasa, artinya mematahkan itu loh, mematahkan pengkultusan Kanjeng Nabi menjadi Tuhan. Makanya tidak ada umat setelahnya Kanjeng Nabi itu yang mengatakan Kanjeng Nabi itu Tuhan, ya enggak? Karena kecelakaannya Nabi Isa itu tadi, biarkan masuk keluar pasar, biar gak dituhankan sama umat. Wallahu a'lamu bishawab.